Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, dengan adanya persoalan di antara Israel Hamas, ada orang di luar sana teriak jihad ke Palestina, tapi dia sendiri tidak berani datang ke Palestina. Ada orang yang teriak boikot produk Israel, tapi secara tidak langsung sedang menggunakan produk Israel. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat beberapa orang yang bicara di video berikut ini. Bertahun-tahun cuman itu. Kita siap akan berangkat ke sana. Setiap tahun itu. Bahar punya mulut. Kalau belum ada kesiapan untuk berangkat, jangan menipu orang lain dengan cara jihad kita akan datang. Jangan. Bilang aja, kita mau nyari sumbangan untuk Palestina, 20% untuk kita. Sisanya kita kirim atau tidak ya. Bilang aja gitu, Bahar. Seruan kepada militer kaum muslimin. Kerahkan Assalamualaikum, izin TV-nya. Di sini saya hanya ingin mengungkapkan beberapa pendapat saya mengenai seruan jihad yang ada di PT ini. Jadi sebelum menyerukan jihad ada beberapa hal yang perlu dipikirkan. Yang pertama, ke sana itu mau ngapain? Mau jihad, mau perang? Kalau mau perang, itu persenjataannya bagaimana, logistiknya bagaimana? Siapa yang memberikan senjata, siapa yang memberikan logistik, ada nggak? Kalau kita nggak ada persenjataan, nggak ada logistik, kita mau perang, membantu, mau apa? Mau pakai batu, mau pakai ketapel, orang pakai apa? Orang pakai roket, jarak tempuhnya dari negara sini ke negara sana. Yang kita pakai batu, melempar tuh nggak mati orang. Jadi sebelum ke sana itu berpikir dulu logistiknya. Jangan-jangan di sana cuma ngerepotin orang nanti. Cuma ngerepotin orang, nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Tapi beritanya menjanjikan. Itu biasa kampanye kan begitu. Hampir kemakan janji. Wong ngomong mencela-menceli saenake udeli dhewe. Kencing-kencing mereka, mencret mereka. Tentara Palestina tak sawar ingin mati syahid. Begitu jugalah orang Islam di Medan, orang Medan yang ada di depan Istana Maimun. Mereka sudah tak sawar ingin mengeluarkan duit mereka untuk menolong Palestina. Betul? Dari suaranya betul. Bukan klakson yang diminta. Duit yang diminta, klakson keluar. Klakson pun jadilah. Mudah-mudahan mobil itu masuk surga juga. Sama orang-orangnya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, uang yang Bapak Ibu salurkan akan dibawa ke Palestina. Jadi Ustadz Somad ini dapat berapa pula dari acara ini? Abdul Somad tidak mendapat seperak harap dari acara ini. Saya pro Palestina. Ya gue juga pro. Ya udah, selesai kan? Lu pro Hamas nggak? Enggak. Kenapa? Saya nggak pro Hamas, saya nggak pro Fatah, saya pro Palestina. Gila, rapi banget mainnya deh. Karena Hamas dan Fatah itu sendiri-sendiri. Tapi Palestina itu negara yang belum berdaulat. Jadi yang kita pro Palestinanya. Mau ada Hamas sama Fatah itu cuma dua. Banyak lagi belakang-belakangnya, masih banyak. Jadi yang kita pro Palestinanya. Mau siapapun di situ, Palestina yang kita pro. Keren, benar. Nah, cuma yang jadi masalah adalah orang taunya Hamas karena Hamas garda terdepannya. Makanya ketika misalkan gua nggak posting semangka sama posting benderanya, disangkanya gua pun juga ikut-ikutan nggak pro Hamas. Ya gini deh, ini ada negara berperang, ya. Ini tentang media nih, ini masih bahas media loh. Media. Karena kan semuanya juga kepelintir gara-gara media. Ya, negara perang. Kita nggak usah bicara ormas, nggak usah bicara apa. Kita bicara negara perang dan ini dizolimi oleh negara tertentu. Ya, kita bela negara ini. Yang kita bela tentaranya apa negaranya? Oh ya, negara. Ya udah. Karena tentaranya alat dari negara. Masa kita bela, oh bela negara ini atau oh bela tentara-tentara ini, nggak ada. Yang kita bela negaranya supaya berdaulat. Dan yang jadi persoalan lagi adalah ternyata tentaranya belum tentu arahan dari negara atau buatan dari negara. Belum tahu dan belum tentu. Loh kan organisasi masyarakat. Ya iya, makanya belum tahu dan belum tentu. Kan kita nggak tahu, kita kan nggak ada di sana. Makanya tahu? Yang gua tahu adalah bahwa Palestina saat ini sedang mengalami genosida. Iya. Dan itu harus di stop. Negara apapun yang mengalami hal seperti itu harus dihentikan.
PBB aja pusing, Iya. ya kan? Jadi harus dihentikan. Nah, kita harus mendukung itu kemanusiaannya. Udah gitu doang. Kemanusiaan itu ada di atas keagamaan loh. Nah, maksudnya gimana ceritanya manusia dan keagamaan? Agama kalau tidak ada manusianya nggak ada. Oh iya, tapi kan tetap menjunjung tingginya mah agama. Oh iya, tapi kan manusianya dulu. Oh iya, iya, iya. Manusianya dulu kan harus ada manusianya, maka agamanya ada. Ini manusianya mau di bumi hanguskan. Ya nggak bisa. Makanya kita selamatkan dulu manusia-manusianya, anak-anak itu dan semuanya kita selamatin dulu aja udah. Dan nggak nolong juga Anda boikot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks, Anda boikot apa? Gue mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Dia boikot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih, Mike. Nih mereka nonton di mana? YouTube. Jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Justru gunakan apa media yang kita ada untuk menyuarakan. Udah gitu. Untuk membantu menyuarakan. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah ketika mereka banyak yang mengeluh-elukan Hamas. Ini pilihan ya. Nah tapi nyatanya begitu dicek, ada juga yang berpendapat bahwa Hamas itu kayak independen Om, berdiri sendiri, kayak organisasi masyarakat yang memang ada di kita ini. Bahkan tadi gue lihat berita juga tadi pagi kalau nggak salah tentang statement si pemerintahnya Palestina atau presidennya juga sebenarnya sudah berstate bahwa Hamas bukan dari negara bagian, bukan bagian dari negara lah, kasar seperti itu. Betul. Nah itu kan masalah negaranya. Ya kan, itu kan masalah negara Palestina kan. Kalau kita lupakan itu, negara ini rakyat-rakyatnya lagi dibunuh-bunuhin. Yeah. Ngapain kita mikirin politiknya mereka? Lebih baik kita mikirin rakyat-rakyatnya. Buka dong pengungsian. Itu aja yang kita pikirin. Kirim dong bantuan. Bantuan juga ngirim kemana? Yakin nyampe nggak? Kan kemarin udah dikirimin tuh sama yang secara resmi ya, ada influencer. Secara resmi iya. Iya influencer Atta Halilintar dan lain sebagainya, karena sama Pak Jokowi dan Pak Menhan. Itu paling benar. Pak Prabowo itu benar karena itu pun kan ngantri masuk sono kan, nggak semudah itu kan masuk jalur Gaza dan sebagainya. Jadi yang kita pikirkan adalah masyarakat yang ada di Palestina. Udah nggak usah mikirin Hamas, Fatah, mikirin apa. Jadi ilmu kalian tuh belum nyampe sana, ilmu gue belum nyampe sana. Gue nggak akan paham. Gue ngomong Hamas, ngomong Fatah, gue salah. Tapi kalau gue ngomong kemanusiaan di Palestina, gue nggak akan salah. Selesainya di sana, kemanusiaan yang ada di Palestina. Iya, soalnya yang mereka tahu tuh pasti Hamasnya terus yang digoreng. Nah terlepas dari mau bikinan siapa apa segala macamnya, memang kalau mau lu bijak. Kirim lagu K-pop ke sono. Apa urusannya? Nah ini nggak paham. Mau paham ya? Lihat urusannya Palestina kok K-pop Korea bos. Apaan urusan? Menghentikan perang. Apaan sih? Nggak nyambung deh lu Om. Nah ini nggak paham. Nggak maksudnya K-pop, BTS kan? Ya apapun. Ngapa urusannya ke Palestina? Lo menghentikan perang. Jadi dianggapnya gue bercanda menghina kan? Gimana cara menghentikan perangnya? Lo tau Britney Spears? Tahu lah. Lagu Britney Spears pernah menghentikan perang. Yang mana? Cek, bisa Google. Coba nih buat bahan pelajaran nih. Britney Spears song Stop War. Shit War. Enggak, maksudnya gimana cara kerjanya? Ya makanya. Britney Lo tulis Britney aja nggak bisa. Nggak dia beda generasi Om. Nggak dia beda generasi. Mentang-mentang buatan Amerika lo nggak mau. Enggak, dia kan kalau udah pakai G jadi Bridgen. Nada tahu nih nada Britney Spears. Tahu nggak? Ya cara berhentinya gitu. Ya itu lu baca aja. Kan gua udah kasih bahan. Tinggal netizen baca. Lo kok bisa gitu netizen? Lu baca sendiri aja. Iya. Kita obrolin lebih lanjut. Iya, netizen baca. Terus K-pop ngapain? Ya, siapa tahu K-pop juga bisa kan sekarang semuanya lagi suka K-pop. Oh, jadi ikut terlena apa ya bahasanya? Gua nggak ngomong itu, gua ngomong. Gua nggak ngomong ya. Gua mengatakan siapa tahu K-pop bisa karena Britney Spears saja bisa. Tuh. Nah, ya. Britney Spears musik used to ward of Somali pirates. Dia Musir Somali pirates, bajak laut Somali itu pakai lagunya Britney Spears. Tuh. Kofi Annan aja nggak bisa ya. Tuh. Bener kan? Gua tuh banyak fakta-fakta nggak penting. Baik,
Saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama apa yang dipesankan beberapa orang di video tadi. Dan seperti apa pendapat saudara dari apa yang mereka sampaikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, kembali saya sampaikan bagi kita bahwa adanya persoalan Israel Hamas saat ini tidak penting untuk kita teriakan boikot atau jihad. Bukan itu solusi persoalan saat ini, saudara dalam Tuhan. Tapi solusi saat ini ya kita doakan supaya Tuhan turun tangan menyelesaikan persoalan di antara mereka dan memberikan mereka perdamaian sehingga mereka bisa damai dan korban jiwa tidak terus bertambah, tidak terus berjatuhan di sana. Saudara dalam Tuhan, sudah banyak korban jiwa, ya. Sudah banyak orang yang bersedih, yang nangis, yang berduka cita. Tentu kita tidak mau hal ini terus-terusan terjadi. Ya, jadi mari kita bergandengan tangan mendoakan persoalan ini supaya cepat selesai, dan kita percaya lewat doa-doa kita Tuhan menyatakan kuasa perdamaian di antara mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya saudara bisa tanggapi sendiri, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.